Oke teman-teman semua, selamat datang di video kali ini. Saya kali ini akan membahas gimana sih caranya. Ini pengalaman saya, gimana caranya menaikkan followers cukup drastis. Ya pertambahannya ya lumayan ya buat seukuran sosial media saya, dimana setiap beberapa hari sekali itu namanya ratusan followers di semua sosial media saya. Nah, hal-hal apa aja yang saya lakukan sehingga menyebabkan orang itu lebih cepat untuk memutuskan, oke, aku fix ngefollow akun Agung Adimas ini. Itu apa yang dipikirkan mereka dan apa upaya saya yang dilakukan untuk membuat orang itu tadi bikin yang tadinya belum mau follow hari itu jadi follow saat itu juga. Oke, akan saya bahas di video kali ini. Oke. Nah, temanya kali ini yaitu tentang gimana sih caranya mempercepat kenaikan followers di akun sosial media saya. Nah, kebanyakan orang kalau di luar sana banyak juga yang membagikan tips gimana cara menaikkan followers. Salah satunya adalah dengan seperti mengoptimasi konten itu sendiri. Konten sudah jadi nih, dioptimasi, dimaksimalkan, mulai dari SEO, habis itu dipasang meta datanya, hashtagnya, menggunakan kata kunci, keyword, habis itu menggunakan sound yang trending, habis itu dibagikan ke sosial media lain. Itu salah satu cara untuk meningkatkan, bikin orang yang tadinya tahu, setelah itu mereka tertarik, habis itu mereka follow. Itu cara yang juga tersebar luas di internet. Cara yang kedua yaitu dari si konten itu sendiri. Banyak juga di luar sana yang membahas tentang seperti konten yang bagus itu, konten yang bikin orang follow itu, konten yang membuat orang follow itu adalah konten yang ada niche-nya, ada bidangnya, ada goal-nya, ada value-nya, nggak sekedar bikin konten, pakai strategi hook, story over, dan lain sebagainya. Itu cara yang kedua. Memang kedua cara ini memang efektif dan itu betul sekali. Tinggal kita harus sering-sering konsisten bikin konten, dievaluasi, diinovasi. Nah, untuk konten kali ini saya akan bagikan ada satu strategi lagi yang cara ini berhasil telah saya lakukan dan harapannya semoga kamu juga bisa melakukan yang sama. Siapa tahu juga berhasil dengan cara yang ini. Oke? Caranya adalah dengan membuat sosial media itu jadi seperti customer journey, perjalanan orang yang visit profile itu mereka berpikir apa sih ketika visit profile ke sosial media saya. Nah, yang saya lakukan adalah, ntar saya tampilkan di layar agar lebih mudah memahaminya. Saya ambil contoh dari kasus di akun TikTok deh. Kalau di akun TikTok saya, yang paling utama mereka siapapun yang masuk ke profile saya, mereka akan menemukan username saya dan foto profile. Oke, itu wajar, umum seperti pada umumnya, biasa aja, nama, foto profile. Terus di bawahnya juga ada username-nya. Nah, di username itu saya pasang nama saya yaitu Agung Adimas dan selanjutnya ada content attackers. Nah, itu harapannya memberikan gambaran singkat tentang ini loh, saya punya brand, saya punya produk sendiri, namanya adalah Content Attackers. Itu adalah suatu brand milik saya. Itu goalnya. Selanjutnya turun ke bawah ada di bagian bio. Juga di luar sana banyak yang menyarankan gimana caranya mengoptimasi bio itu bisa menjawab 5W+1H atau paling nggak bikin orang ngeh dulu lah. Sosial media kita ini membahas tentang apa? Kalau misalnya kita jualan, sosial media kita ini jualan tentang apa? Kalau misalnya toko itu bukanya jam berapa aja, kita detailkan di situ. Kita kasih tahu kenapa sih orang harus tahu tentang kita. Kenapa orang gimana caranya mereka tahu tentang kita kalau misalnya bionya pun belum clear. Kalau bio itu kalau di toko offline itu seperti banner, nama, kita menjelaskan ke orang lewat beberapa detik doang, ngelewati toko, mereka udah tahu, oh ini toko ini, oh ini toko kelontong, oh ini toko bahan kain. Nah, itulah yang kita lakukan di bio sosial media saya terutama, contohnya TikTok. Lalu masuk ke bawah bagian link. Nah, kalau sebelum link, biasanya kalau masih ada sisa karakter kata, saya akan masukkan di sana untuk menginvite audience untuk ngeklik linknya dari bio saya. Dimana kalau misalnya yang saya pasang adalah kalau ingin join juga komunitas dan juga mendapatkan ebook, kita belajar bareng nih gimana caranya menghasilkan konten yang profitable, silakan klik linknya ada di deskripsi, ada di bio saya. Itu call to action-nya. Setelah itu masuk ke link, habis itu turun ke bawah
teman-teman juga bisa nih memanfaatkan fitur Q&A buat diskusi, tanya-tanya, orang tanya ke teman-teman ini tentang apa aja, tanya tentang apapun deh pokoknya. Itu bisa dipasang di sana. Habis itu kalau mau pasang akun sosial media lain juga bisa kan ya, di TikTok ya. Ada Instagramnya, logo YouTube-nya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan juga. Lalu turun ke bagian playlist. Nah, playlist ini saya benar-benar maksimalkan untuk nggak banyak-banyak jenis playlist. Sekarang saya fokus di 2 playlist utama, yaitu Content Planner dan juga Brand Creator Book. Orang akan langsung apa ini playlist namanya Brand Creator Book? Apa itu? Orang akan ngeklik. Nah, ketika orang visit profil, pasti kan kepo tentang saya. Nah, setelah itu saya bikin kepo lagi. Saya punya playlist yang namanya Brand Creator Book. Mereka cari tahu, ngeklik, oh videonya Brand Creator Book itu adalah produk jualannya. Oh, ini manfaatnya. Oh, ini detailnya. Habis itu, setelah playlist atas sendiri itu, masuk ke bagian kurang lebih ada 3, 6, 9 konten atas. Nah, disinilah peran konten LVP. Konten lifestyle, value, dan proof. Kalau misalnya kamu belum menikmati, belum tahu konten lifestyle, value, dan proof ini mesti ada di sosial media kamu, silakan tonton videonya. Linknya sudah saya pasang di deskripsi di bawah. Oke? Nah, setelah itu, kebanyakan, jadi gini, orang memutuskan untuk ngeklik follow, sebelum mereka menonton satu konten, memutuskan untuk follow, mereka akan menilai keseluruhan sosial media kita. Oleh karena itu, saya membuat 3, 6, 9 tampilan konten pertama saya itu gimana caranya satu konten itu menginvite juga orang untuk follow, menginvite orang untuk follow. Jadi kayak contohnya 3 konten teratas itu isinya lifestyle, value, dan proof. Kalau konten lifestyle saya berisikan seperti BTS, behind the scene saya, aktivitas saya, daily vlog, packing kemasan, orderan kayak gitu. Tapi yang ujung-ujungnya juga mengarahkan goalsnya adalah bikin orang itu tertarik untuk nge-follow saya. Meskipun itu kontennya adalah lifestyle ataupun daily. Kalau konten value saya membagikan seperti tips, edukasi di sana. Harapannya bikin orang yang tadinya oke, aku udah tahu, oh ternyata dia beneran aktif, ini ada vlognya. Oh beneran loh, dia juga sharing konten seputar konten marketing. Oh ini konten value-nya. Terus ada proof. Proof ini biasanya saya pasang paling simple ketika ada orang mengapresiasi, berterima kasih kepada saya di konten, lalu saya stitch komen tersebut ke konten proof. Nah itulah meningkatkan orang yang tadinya cuma tahu lewat konten lifestyle, mereka jadi makin percaya dengan saya, jadi makin tertarik dengan konten value. Habis itu mereka akan memutuskan jadi follow saya saat ini atau enggak, itu dari konten proof juga. Jadi meskipun kontennya random apapun, paling tidak konten kita harus mengandung LVP, lifestyle, value, dan proof. Dimana setiap konten lifestyle ujung-ujungnya secara nggak langsung pun kita menginvite audiens untuk makin tahu tentang kita, makin kenal dengan kita. Kalau proof itu juga sama, kita bikin orang percaya dengan konten kita. Lalu value juga, kita memberikan manfaat untuk mereka. Jadi mereka nggak sia-sia, mereka nggak pilih-pilih ketika memilih ngeklik konten yang mana ditonton. Akan semuanya rata, mendapatkan view yang kurang lebih hampir sama. Habis itu juga mendapatkan attention yang sama dari audiens, karena porsinya pun itu sama kayak gitu, cuma beda dari jenis kontennya aja. Jadi itu tadi ya teman-teman, yang saya lakukan di sosial media saya mengoptimasi mulai dari semuanya, mulai dari gambaran besar dari sosial medianya, habis itu kontennya sendiri, inti konten satu kontennya itu juga mengundang orang untuk ngeklik follow juga. Selanjutnya saya memanfaatkan tampilan seluruh konten saya itu bisa bikin orang tertarik untuk nge-follow saat itu juga. Dan jangan lupa bikin orang follow saat itu juga, orang harus tahu alasan yang kuat. Salah satu yang saya lakukan adalah lead magnet. Cari tahu juga selengkapnya video tentang lead magnet yang mesti konten creator lakukan agar bisa menang dari para kompetitor yang mereka jauh lebih di atas kita. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Dimas dan sampai jumpa.